7 benua, 48 negara, miliar pasang mata, event 4 tahunan, mempertemukan para pejuang, memperebutkan tahta tertinggi sepak bola dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Selamat di datang kembali. konten pembahasan terakhir untuk semifinal mungkin. Sampai final lah. Sampai final Sampai juga. final. Soalnya Kan ini emang udah 4. ya tim ini soalnya digadang-gadang menjadi finalis. Ya kan untuk beberapa fans Iya, sepak bola dunia. betul. Siapa lagi kalau bukan tim Tino. Argentina. Latino. Itu. Enggak gitu sih. Jangan nanti gitu deh. Mun Argentino eta klub bola eta bener. Bola ini Sporting. Ya, timnas Argentina. Kenapa dengan timnas Argentina? Timnas Argentina itu timnas yang asik. Kenapa sih? Ada Messi. Ini Enggak sih, maksudnya timnas Argentina kan memiliki sejarah panjang, mulai dari siapa yang pertama tuh? Kempes. Mario Kempes, Maradona, lalu Messi. Banyaklah sejarahnya. Tapi kayaknya sepak bola Argentina bukan sepak bola yang dibuat dalam satu hari satu malam. selalu itu ya. Iyalah, nggak ada lagi. Andalan. Bukan yang dibuat satu hari satu malam. Itu kayaknya panjang gitu sejarahnya. Belum lagi dimulai dari letak geografisnya. Dia kan di Maradona aja. Dia kan terletak di berbagai macam iklim ya kalau nggak salah. Atau tropis kayak Indonesia. Kurang Kurang tahu tapi lebih. kalau lihat tetangga sampingnya tropis sih. Tropis ya. Nggak ada musim dingin di Argentina kan. Maksudnya kayak salju kayak gitu. No. Tidak. Berarti masyarakatnya cenderung lebih ke hidup santai. Oh, tapi nggak tahu sih, maksudnya kan mereka banyaknya dari Eropa juga kan. Ya. Iya. Argentina juga ini kan bangsa yang dibentuk oleh bangsa migrasi. Ada banyak pendapat di internet seperti dia bisa kasih contoh. Anjing kayak guru ya. Soalnya kan pada akhir abad 19 atau 20 gitu ya. Banyak imigran lah bisa disebut. Iya, Atau pekerja lah, jangan imigran lah, kasar banget. Pekerja lah gitu. Dari Eropa tuh dari misalkan kayak Inggris, Italia. Spanyol, Itali, dan berbagai negara Eropa lainnya. Yang menjadi apa ya? Salah satu yang bawa sepak bola ke Argentina juga kan dari Inggris. Oh, ya, itu kayak pada abad tadi. 19 kan. Kayak tadi dijelasin. Tadi ngetek Inggris. Oh ya, ngetek Inggris ya. Iya kan? Bener. Itu tuh dari ada kalangan dari pekerja biasa. Bisa bilang mahasiswa atau pelajar gitu. Ya. Itu juga ada dari pekerja kereta api. Yang gara-gara revolusi industri di Inggris. Betul. Argentina mungkin sebagai negara yang banyak mayoritas orang Inggris juga mau mengadaptasi kereta api. Ya, bisa jadi. Ya. Cuman kalau dari Agim gitu ya, sepak bola terbentuk juga salah satunya karena secara historis Argentina itu merdeka di 9 Juli 1816. Oh, lama banget tuh. Udah lama banget mah diproklamasi di Kongres Tucuman. Di mana itu? Kongres Tucuman itu dari hasil istilahnya ya proklamasi dari penjajahan Spanyol. Oh, malah pernah. Iya. Ketiduran nggak yang proklamasinya? Enggak. Enggak kan? Itu dari merebut dari kuasa dari Spanyol. Cuman karena walaupun di 1816 sudah merdeka, Argentina ini sampai mungkin di era 19-an tetap punya gejolak lah ya. Politik dan krisis. Politik, terus juga perang dunia juga gitu. Ditambah juga pasti kolonial barat tuh sama lah kayak di Indonesia. Walaupun udah merdeka tetap aja diganggu. Ada agresi. Karena ya itu tadi sempat menuju era 19-an itu Argentina itu salah satu terbaik ekonominya karena itu tadi alamnya. Oh ya, melimpah. Secara geografis bagus lah, melimpah juga. Subur. Itulah kenapa di 19-an itu Argentina masih digonjang-ganjing oleh Barat, ditambah juga itu salah satu juga para pekerja datang. Terus juga kenapa mungkin dari
Inggris juga pernah singgah di Argentina, mungkin melanjutkan dari Ajam ya. Itu karena di Argentina itu pernah ada perang, namanya perang Malvinas. Itu perang antar apa? Argentina merebut wilayah Malvinas, Argentina itu. Argentina sama siapa? Inggris. Oh, Gitu. iya. Oh mirip kayak apa ini? Tanah yang sekarang tuh Falkland apa? Yang lagi direbut sama ini. Greenland. Greenland beda Bukan. lagi. Ya maaf salah. Gitu. Salah konflik. Falkland gitu apa? Falkland gitu. Ya, Kalau ya, lupa ya, orang. ya. Kurang lebih tragedi atau perang Malvinas itu Inggris dan Argentina berebut kuasa di tahun 1982 tuh. Itu Kurang yang tentara Argentina gugur 600-an gitu. ya, Berarti sama, benar. itu. Di tanah itu. Jadi tragedi Malvinas ini istilahnya karena Inggris itu tadi dia juga salah satu aktor revolusi industri, pasti datang ke Argentina juga memperluas budaya sepak bola, dan itu tadi untuk yang tadinya untuk berdagang akhirnya merebut wilayah itu mungkin tambahan soal Ajam tadi kenapa Inggris bisa datang ke Argentina. Tapi adanya banyaknya kayak dari, ya kan tadi Ajam bilang dari banyaknya pendatang dari Italia, Spanyol dan segala macam itu ngebuat Argentina kesusahan dari segi bahasa, makanan, musik, budaya dan lain-lain itu. Harusnya iyalah, kan karena banyaknya kemasukan budaya yang berbeda. Kemasukan. Ya bahasanya apa dong enaknya? Datangnya. Apa ya istilahnya, pertemuan budaya tuh melting pot. Ya, karena beberapa budaya kan yang bahasanya tabelnya beda. Sama besan food segala macam lah gitu. Beda kan. Jadi mungkin ya agak cepat aja sih adaptasi kayaknya itu. Tapi atau mungkin si orang luarnya yang beradaptasi dengan budaya yang sudah ada tapi menggunakan bahasa mereka. Itu bahasa Argentina, Spanyol ya? Karena penjajahan bekas Spanyol kolonial Spanyol. Penjajahan mulu agar dapat dimengerti lah gitu. Betul. Sama orang mau nambahin ini, kalau misalkan tadi kan masih sejarah revolusi kan. Sama kalau sepak bola sendiri, sepak bola resmi yang tercatat di Federasi Argentina itu tuh tahun 1867. Berarti sama kayak Inggris. Iya, Inggris 69 ya gitu. Waktu itu tuh kalau nggak salah sama Inggris ya kalau nggak salah. Masih sama orang-orang Eropa lah gitu. Itu tuh yang tercatat secara resmi di AFA. Sedangkan AFA-nya sendiri terbentuk tahun 1893. Oh, ya berarti mereka ngeriset ke belakang. Ya, jadi si bolanya dulu main, baru federasi berdiri. Setelah itu baru liganya itu tahun 1931. Oh, berarti termasuk yang cukup lama buat federasi dibangun. Betul. Udah tua banget ya. Ya, karena mungkin pas ngebangunnya masih kayak fokusnya mungkin ke revolusi industri dulu, belum ke sepak bola mungkin ya. Itu terus juga soal sepak bola ini ya kurang lebih sama soal karena datangnya Inggris ke Argentina. Mungkin warga Argentina melihat bahwa ya sepak bola menjadi salah satu alat katarsis untuk perlawanan gitu, karena walaupun mereka sudah merdeka tetap istilahnya perjuangan harus tetap dilakukan karena itu dari Barat tuh tetap masuk ke Argentina. Itu. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat kan, ya maksudnya balik lagi tadi ke melting pot, semuanya jadi satu, berarti kan ada satu bukan komodifikasi, apa sih namanya? Ya pokoknya jadi ada budaya baru lah. Akulturasi. Ya, akulturasi itu kan. Dengar-dengar kan ada beberapa bacaan yang orang pernah baca. Jadi ada Barrio. Oh, Barrio itu tuh kayak kalau di Brazilnya pelada sepak bola jalanan. Oh, jadi sebenarnya Brazil sama Argentina ini mirip. Cuma beda negara yang kolonialnya aja. Iya sih. Ya, maksudnya kan kalau Brasil lebih ke Portugis. Iya sih, tapi Barrio itu apa aja? Maksudnya tuh berarti kalau Barrio itu yang mainnya siapa aja yang boleh. Kayak kita anak-anak kecil yang main sepak bola jalanan. Nah, kan kalau jadi sebelum dia
masuk akademi. Jadi dia mulai main bola itu di jalan-jalan kecil, gang-gang kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat berkaca balik dari sebelumnya yang Brazil kan kalau Brazil itu ada selanjutnya kan ada tingkatan strata gitu kan ya kan, yang mereka main di maksudnya yang kastanya mungkin Eropais mainnya bebas di mana aja, sedangkan yang atau apalah gitu pokoknya ada strata gitu di sana. Kalau di Argentina sendiri sejauh yang kalau buat Barrios sendiri ya, itu lebih ke ya orang-orang komunitas kayak misalkan komplek ya komplek lah gitu, atau misalkan lingkungan pelabuhan, main di lingkungan pelabuhan. Berarti orang-orang yang mengenal Barrio, bukan orang-orang yang include di Barrio ini rata-rata tumbuh bersama, main bareng kayak gitu-gitu. Banyak kok yang dari jalanan tuh kayak Messi sebelum dia masuk akademi main jalanan. Maradona juga gitu. Maradona sih yang kelihatan banget dari kisahnya. Ya jelas kan dari tahunnya. Iya. Iya kan? Kurang lebih seperti itu, ditambah juga ya itu tadi, sepak bola itu jadi katarsis untuk alat perlawanan, apalagi juga pada saat ini kalau ngomongin Maradona ya, waktu itu dia juara bersama Argentina tuh 1986. Nah kebetulan itu tadi tragedi atau perang Malvinas itu dengan Inggris tuh 1982. Selang 4 tahun kemudian adanya Piala Dunia, Maradona ada di situ, bahkan melawan Inggris yang terjadi gol tangan Tuhan itu kan melawan. Jadi pada saat Maradona dan Argentina melawan Inggris itu bukan hanya soal sepak bola, tapi ada gesekan-gesekan politik. Oh iya betul. Jadi bahkan sekarang juga melawan Inggris juga itu nanti pasti ada beberapa warga Argentina yang sudah lansia dan yang mereka yang mengikuti sejarah pasti ini bukan hanya sepak bola tapi soal harga diri juga, karena di Argentina sepak bola bukan hanya sekedar permainan, tapi di Amerika Latin salah satu alat perjuangan gitu. Tapi kayaknya mau nambahin gini, kalau lihat dari tadi ya Maradona kan dia ada di 86. Berarti kan perangnya tuh tahun berapa tadi? 86 sama. 82. Berarti kan mulai 82. Ya, ya. Dan itu pada saat itu Argentina kalah oleh militer Inggris. Nah berarti kan kalau kayak gitu ada krisis kan, mau nggak mau kalau misalnya di suatu tempat ada perang, berarti ada krisis kan. Berarti kalau ada krisis ada budaya yang dikompres. Entah itunya maksudnya orang-orang yang biasanya mereka pergi ke stadion buat nonton bola kayak gitu kan, bolanya udah lama kan udah ada. Berarti mereka kan jadi jarang mungkin. Tapi yang dilihat dari Argentina mereka bisa melahirkan gitu sosok Maradona. Berarti krisis ini bisa melahirkan kreativitas gitu kalau dilihat-lihat. Kayak Brazil gitu. Iya, karena rata-rata di saat terjadinya krisis itu ya melahirkan suatu hal yang bisa jadi obat lah gitu. Nggak hanya di Argentina tapi di beberapa negara. Ya, Indonesia pun seperti itu kan. Contohnya 45 waktu penjajahan juga kan banyak gitu yang tokoh-tokoh lahir kayak Soekarno, Tan Malaka dan Sultan Syahrir dan ya yang kayak gitulah. Berarti kalau dilihat secara kasat mata nih ya, setiap Argentina juara krisis berarti ya? Enggak juga. 2022 itu. Oh iya krisis. Inflasi. Krismon ya. Gitu. Kayaknya harus formulanya kayaknya kayak gitu biar juara. Berarti Portugal harus krisis. Sekarang nggak boleh lah. Jangan krisisan lagi. Udah capek sama krisis yang dibuat sama negara adidaya kemarin. Iya kan. Ya memang banyak sih maksudnya kayak gitu. Terus kalau di Brazil kan punya favela, Argentina punya potrero. Ya tempat. Potrero itu bisa bilang daerah kumuhnya lah gitu. Bukan daerah kumuh apa ya? Kayak lapangan kosong atau daerah padat penduduk dan si Barrios munculnya juga rata-rata. Berarti Potrero itu sebagai wilayah dan Barrios itu komunitasnya? Bukan. Barrios itu penyebutan untuk Potrero. maneh main sepak bola tanpa alas kaki. Oh, Barrios namanya. Kalau Potrero itu lokasi. Wilayahnya berarti. Wilayah. Oh. Berarti yang jadi ciri khas mungkin dari Potrero ini jalannya pasti wilayah kan berarti. Kayak lapang berarti kan identiknya. Bisa jadi lapang, bisa jadi kayak gang doang.
Nah, berarti ya ciri khasnya pasti jalannya berbatu yang kayak gitu-gitu. Ya bisa jadi. Tapi ngaruh nggak itu bakal ke skill anak yang Ngaruh main lah, bola di sana? ngaruh lah. Soalnya Maradona kan sih. kalau mau ngomongin kayak sepak bola Argentina gitu, dia kan udah ada akulturasi itu, budaya sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, dan segala macam ya kan. Apalagi zaman modern mau nggak mau mereka pasti look up ke Brazil juga kan. Terus si Argentina sendiri tuh punya filosofi yang namanya La Nuestra. La Nuestra itu? Itu tuh nggak cuma mengandalkan teknik, kecepatan atau skill gitu, tapi mengandalkan kecerdikan, kepintaran. Jadi kreativitasnya bermain. Jadi nggak cuma main pakai otot lah gitu, pakai tubuh gitu, tapi otak juga main. Kalau mau ngeliat ya Messi lah, Maradona nggak cuma bisa di badan doang, tapi analisisnya gitu. IQ footballnya jalan. Bukan jalan, semuanya juga jalan, tapi keren. Ada tahapan yang beyond lah gitu mereka. Ya. Lagi mana? Kalau soal budaya gitu ya, melanjutkan dari Ajam, gak hanya maksudnya kenapa Argentina itu secara fisik juga kuat, entah itu ya Amerika Latin dominan fisik, tapi secara budaya ini makanan mereka budayanya asado. Itu kan kayak daging asap. Daging asap ya, smoke beef. Smoke. Jadi secara physically mereka lebih tough dan keker, terus juga tenaganya lebih kuat karena secara makanan pun lebih ya ada nutrisi lah. Itulah kenapa mungkin secara IQ juga mereka jalan. IQ tinggi juga gitu kan. Nggak hanya sekedar memakai otot, tapi otak juga dipakai, ditambah juga ada bisa dibilang Argentina juga kadang disebut tim tango gitu dari tariannya gitu. Jadi nggak hanya soal kekuatan, tapi itu tadi kelincahan, keindahan tarian tango itu juga bisa tercermin dari permainannya gitu. Sama seperti samba di Brazil, ya mereka meliak-liuk gitu. Makanya mungkin kalau ada pertandingan Argentina dan Brazil ini nggak hanya soal kekuatan, tapi soal kelincahan para pemainnya, karena dari budayanya pun punya budaya masing-masing gitu. Ditambah juga mungkin secara psikis lebih tenang pemain Argentina, walaupun saat tertekan mungkin terpengaruh juga budaya mate atau met gitu yang minum teh herbal lah. Iya, herbal. Itu kan dari Argentina lah gitu. Itulah kan secara kandungan pun dia bikin relax gitu. Maka dari itu mungkin walaupun kita lihat di pertandingan sepak bolanya gitu, kadang Argentina itu apalagi ngelihat sekarang kadang tertinggal duluan atau saat terakhir sih kayak gitu. Tapi mereka tetap tenang dan bisa epic comeback gitu istilahnya. Ya secara konsumsi mereka minum mate, terus juga tetap secara fisik kuat. Itu tadi asado. Iya, asado itu kalau nggak salah udah di festival. Udah festival tiap tahun. Jadi emang sampai semua rakyat Argen tuh bikin daging asap. Kayak mana barbecue lah gitu. Tapi nggak di atas langsung orang, tapi di kandung gitulah gitu. Tapi kalau dilihat yang tadi Agim rangkum ya soal tim tango dan segala itu, berarti kan udah masuk ke identitas sosial mereka kan? Jadi identitas sosial dan identitas sepak bolanya. Seberapa bukan fanatis ya, maksudnya seberapa sukanya masyarakat Argentina ini terhadap bola? Simpelnya kita mandang 2 klub aja lah. Yang terlahir di La Boca, itu tuh pelabuhannya di Buenos Aires. Itu tuh ada klub Boca Juniors dan sama River Plate. Tapi Boca Juniors emang di La Boca lahirnya. River Plate juga di situ lahirnya. Cuman dia waktu tahun 1920-an itu pindah ke kawasan yang lebih elit lah bisa dibilang ya, ke daerah Nunes. Makanya disitulah bisa dibilang kayak super klasikonya lah gitu ya, kayak yang satu kaum pekerja, yang satu kaum bangsawan, makanya disebut kayak gitu kan, si derbynya. Padahal dua-duanya dari akar yang sama tempatnya, cuman satunya pindah ke daerah yang ekonominya lebih stabil lah bisa dibilang.
Makanya kalau dilihat fanatiknya, lihat aja fanatik mereka berdua. Betul. Ya sih. Dua klub itu. Ya, beberapa skandal juga kan pernah ada, maksudnya kayak penonton yang bawa pistol ke. Berarti fanatismenya Tinggi sih. sangat tinggi. Bisa Terus dibilang. ditambah kan ada nama supporter dari Argentina tuh yang namanya Barras Bravas. Nah, itu Yang apa? mana dia ngelakuin kriminal. Oh. Terus kayak bisa dibilang kayak pemalakan lah gitu. Hmm. Terus Tapi bentar. Itu di stadion. enggak di luar. Oh, di Jadi luar. udah kayak mafia aja, Oh. pemerasan segala macam. Oh, iya. Jadi sudah sampai pemerintah dan berarti dimasukkan ke politik. jadi pemerintah tuh udah kayak nurunin kepolisian Oh. buat Mengamankan. ngamankan. Oh, ya. Jadi kayak simpel kayak kalau mau lihat di Barca Boys of Noise. Boys of Noise gitu. Oh, fansnya Yang terlalu garis keras ya, gitu. ultras gitu. Ditambah juga mungkin secara sosial kenapa sepak bola ini jadi salah satu identitas itu mungkin di era 1946 ya, di era Presiden Domingo Perón. Perón ini terkenal dia itu anti imperialis, sama seperti Soekarno lah ya. 19 Perón ini dia presiden 1946, Soekarno juga 45. Jadi kurang lebih sama lah ideologinya, anti imperialis gitu. Juga mengadopsi beberapa nilai-nilai dari kaum kiri lah ya, kan kaum kiri banyak, ada beberapa yang diambil, tapi tetap mereka ini anti imperialis. Nah, tapi di 1960-an itu karena sama terjadi di Argentina, itu terjadi Dirty War namanya. Dirty War itu di era 1976 sampai 83 itu militerisme, sama seperti di Indonesia. Jadi era Soekarno diganti oleh Soeharto itu gara-gara militerisme gitu, kurang lebih. Dan di 1960 ini ada bukan organisasi ya, kaum Montoneros. Oh ya. Yang dia itu tadi kaum kiri dan sebagainya, menggabungkan nasionalis Peronis. Akhirnya ya Montoneros ini berkembang di Argentina. Pasti salah satu caranya itu ya tadi oleh sepak bola. Makanya tadi ada kaum buruh dan sebagainya. Karena di Argentina kuat sekali, bahkan Maradona sekalipun selain dia god di sepak bola, juga dia punya idealis yang tinggi salah satunya. Gitu. Maksudnya orang yang bawa tato Che Guevara gitu atau tato ya? Iya. Dan sering istilahnya saat masih aktif atau sudah pensiun pun sering masih aktivis lah dia. Iya, jadi sering bergaul dengan itu tadi pemimpin yang anti imperialis dan kaum kiri gitu. Ya tapi kalau dilihat memang politik dan sepak bola di Argentina kaitannya erat sih, maksudnya di beberapa, soalnya kan sepak bola balik lagi jadi media buat penyuaraan hak untuk bersuara. Ya sih bisa dilihat, soalnya maksudnya balik lagi ya, di mana-mana juga sepak bola banyak dipakai buat alat buat berjuang. Betul. Bukan karena sepak bola sebagai mainan bola, bukan hanya permainan saja gitu, tapi hak bersuara segala macam. Datang ke stadion kan bisa jadi diskusi dan segala macamnya kayak gitu. Seru. Maka dari itu pembahasan soal sepak bola ini ya bukan hanya permainan, tapi ada faktor di luar. Pasti itu. Gak bisa kalau nggak ada. Itulah alasan kita bikin pembahasan seperti ini tuh. Bukan hanya sepak bola itu bukan hanya permainan, tapi ada faktor X. Betul. Iya, sama aja kayak lagi ngedukung satu tim kan, klub gitu. Iya. Dia nggak cuma bawa nama tim, tapi bawa nama komunitas, lingkungan. Segala lain pasti. Rivalitasnya bukan rivalitas tentang gelar juara gitu. Iya, betul. Ya kadang memang kalau lebih enak ngelihat derby dibanding final cup. Ya. Kadang kalau buat lingkupnya ini ya bukan World Cup gitu. Yang
klub lah ya. Ya buat klub. Tapi karena sekarang World Cup apalagi Argentina dan Inggris itu ketemu lagi ya. Oh iya betul. Apalagi yang tadi Agim sebut soal Yang perang Malvinas bukan Mhm. hanya. Jadi Argentina tuh nganggap ini bukan hanya match soal sepak bola tapi ada kaitan politik. Nah, tapi waktu itu menang ya Maradona Ya, dengan gol tangan yang Tuhan. Walaupun kontroversi. Tapi menurut kalian nih, nanti Argentina dan Inggris ini seperti apa? Menurut aja dulu. Kalau dari permainan kayaknya bakal imbang. Maksudnya itu belum orang teh belum bisa kalau bias ya udah jelas lah ya. Bias sampai Tapi kalau dari data belum bisa mastiin siapa yang bakal menang. Tapi kalau dari nilai market value mending mana yang menang? Inggris menang kayaknya. Iya sih. Oh iya. Tapi kan dari gaya mainnya udah beda. Jelas. Eropa dengan Latin tuh beda. Latin cenderung keras kan. Ya seperti yang tadi udah dipaparin gitu. Maksudnya teh ya kayak ngeliat pas Prancis lawan Paraguay gitu. Ya sih. Tapi emang cenderung orang Latin maksudnya teh ya apalagi kan bekas Inggris juga yang mungkin galangan kapal dan segala macam untuk fisik yang kuat. Jadi mereka yang punya itu. Tapi kalau orang lebih pingin ini nggak bisa sih dipindah gitu Argentina Inggris di final lagi gitu biar ngulang Maradona gitu tapi versi Messi-nya soalnya kan mau nggak mau Maradona dan Messi ini jadi ikonik di Argentinanya kan soalnya Maradona habis menang Piala Dunia ada beberapa orang yang menisbatkan Maradona sebagai Tuhan kan maksudnya teh Messi bukan udah Sudah. oh ya udah ya maksudnya tapi yang lawan Inggrisnya gitu yang gak usah lawan Inggris kali ya pengen ya gitu maksudnya kan Maradona menang lawan Inggris jadi istilahnya ya bahasa gampangnya punya agama gitu. Apakah kalau misalnya Messi ini bakal juga gitu. Itu kalau yang orang pengennya mah di finalnya kayak gitu. Buat final tapi pengennya finalnya Inggris sama Amerika tapi ketemu di bak ya. Enggak kudu aing dicun. Ya itu bias. Bias kudu Argen Spanyol. Itu bias. Jadinya menurut Anda Argentina atau Argentina Inggris. Kenapa ditanya lagi? Kan tadi saya udah ngalor ngidul. harus ada jawabannya. Perasaan tadi kamu juga nggak ada deh. Kalau yang menang orang nggak bisa nebak, yang kalah pun nggak. Tapi dari segi permainan bakal simbang, bakal rame lah gitu. Inggris ya, orang lebih ke Inggris. Di podcast yang tadi soalnya Inggris. Oke. Ini bukan masalah biasa atau enggak, tapi dari lihat dua tim besar gitu. Balik lagi bola nggak bisa tebak men. Betul. Jadi pilihannya rame atau enggak itu doang. Pengennya mah rame sih. Kan? Harry Kane cedera lah. Itu kan rame itu. Itu mendoakan. Oke, tidak mendoakan tapi saya pengen Harry Kane cedera. Kalau kayak gitu gimana? Enggak, tadi Agim nanya, sekarang tanya balik ke Agim. Agim pengennya siapa? Secara permainan pasti berjalan seru ya, maksudnya kick and rush dari Inggris ketemu dengan tip tango yang Argentina. Dengan pemain yang sekarang bisa dibilang pemain tengahnya preman semua. Iya. Jadi akan seru match nanti. Betul. Itu secara permainan gitu. Secara gol itu tergantung Allah. Tergantung Messi dengan Lautaro Martinez di Argentina dan Julian Alvarez. Nah di Inggris itu tergantung Jude Bellingham dan Kane apakah flop atau tidaknya di match nanti. Kalau kata pemain bola masih lagi ada Messi, semuanya bisa berubah. Argentina punya Maradona. Ya jadi dari obrolan kita tadi bisa disepakati bahwa sepak bola Argentina adalah ruang tempat masyarakat mempertahankan martabat, identitas, dan harapan di tengah-tengah sejarah yang penuh banyak gejolaknya. Betul. Jadi mungkin konten untuk Argentina sampai di sini saja. Oh ya, buat sedikit tambahan ya. Kayak konklusi lah ya, kesimpulan. Oh iya. Jadi sepak bola bagi rakyat Argentina itu bukan cuma sekedar tentang permainan indah, tentang kemenangan, tapi menerima akulturasi dari beberapa budaya yang telah diwariskan dari banyak sejarah gitu. Jadi apapun yang tadi dia pantang menyerah, berjuang terus. Ya, penuh passion. Katarsis yang tidak pernah usai. Nah, itu.
Itu. Jadi mungkin dari kami segini saja dulu. Mungkin di kemudian hari nanti ada bahasan yang kita bahas lagi. Betul. Betul. Tapi dengan edisi yang berbeda. Tunggu saja. Dengan format yang berbeda mungkin, atau saya juga mungkin. Kayaknya masih bertiga deh. Iya sih. Enggak, kan bisa nambahin. Ya. Mi 1. Kita tunggu lagi ya nanti ya. Bye-bye. Selamat tinggal.